Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 22 Mei 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firman-Mu. Tolong kami dengan roh-Mu ya Yesus, agar kami semua dituntun ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Pentingnya Kebaktian Keluarga. Ayat inti terdapat dalam Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Di dalam setiap keluarga harus ada satu waktu yang tetap buat kebaktian pagi dan petang. Betapa patutnya bagi orang tua mengumpulkan anak-anak di sekeliling mereka sebelum makan pagi untuk berterima kasih kepada Allah karena perlindungannya sepanjang malam dan untuk meminta kepadanya pertolongan dan bimbingan serta pengawasannya sepanjang hari. Betapa patutnya juga bila mana petang hari tiba bagi orang tua dan anak-anak berkumpul sekali lagi di hadapannya dan bersyukur kepadanya atas segala berkat hari yang sudah berlalu itu. Kebaktian keluarga janganlah diperintah oleh keadaan. Janganlah engkau berdoa sekali-sekali, dan bila mana engkau mempunyai banyak tugas untuk dikerjakan lalu melalaikannya. Dengan berbuat demikian, engkau sedang menuntun anak-anakmu untuk menganggap doa itu tidak begitu penting. Doa sangat banyak artinya bagi anak-anak Allah, dan persembahan syukur harus dilayangkan kepada Allah setiap pagi dan petang. Kata pemazmur, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Mazmur 95 ayat 1 dan 2. Para bapa dan ibu, bagaimanapun mendesaknya urusanmu, jangan abaikan untuk mengumpulkan keluargamu di sekeliling mezbah Allah. Mintalah penjagaan malaikat-malaikat suci di dalam rumah tanggamu. Ingatlah bahwa orang-orang yang engkau kasihi itu terbuka terhadap segala penggodaan. Di dalam usaha kita untuk kesenangan dan kebahagiaan tamu-tamu kita, janganlah kita mengabaikan kewajiban kita kepada Allah. Jam doa tidak boleh diabaikan untuk alasan apapun juga. Jangan berkata-kata dan menyenangkan dirimu sehingga engkau menjadi terlalu letih untuk menikmati jam perbaktian. Berbuat hal ini berarti mempersembahkan kepada Allah satu korban yang bercela. Pada petang hari, pada saat kita dapat berdoa dengan tidak tergesa-gesa dan dengan penuh pengertian, kita harus menghadapkan permohonan kita dan mengangkat suara kita dalam puji-pujian yang penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Biarlah semua orang yang berkunjung ke rumah umat Tuhan melihat bahwa jam doa adalah jam yang paling indah, yang paling suci, dan jam yang paling berbahagia sepanjang hari. Jam-jam perbaktian ini memberikan suatu pengaruh yang menghaluskan dan mengangkat semua orang yang mengambil bagian di dalamnya. Semuanya itu mendatangkan suatu damai dan sentosa yang menyenangkan kepada roh. Saudaraku dalam Tuhan, dalam masa-masa seperti saat ini, kebaktian keluarga seharusnya lebih mudah dihidupkan dan sangat diperlukan, agar masing-masing anggota keluarga saling menguatkan. Roh Nubuat menyatakan dalam Alfa Omega jilid 1 halaman 161 sampai 162 yang berkata, jikalau pernah ada satu waktu di mana setiap rumah tangga harus menjadi sebagai satu rumah doa, sekaranglah waktunya. Bapak-bapak dan ibu-ibu harus sering mengangkat hati mereka kepada Allah dalam permohonan yang rendah hati bagi diri mereka dan anak-anak mereka.
Biarlah Bapa sebagai imam dalam rumah tangga meletakkan di hadapan mezbah Allah korban pagi dan petang, sementara istri dan anak-anak bersatu dalam doa dan pujian. Di dalam rumah tangga seperti itu, Yesus senang tinggal. Saudaraku dalam Tuhan, tanda zaman semakin banyak dan nyata. Kiranya rumah tangga umat-umat Allah menjadi rumah-rumah doa. Perbaktian keluarga dihidupkan, Yesus hadir. Dan itu sebabnya Nyonya White menuliskan dalam Signs of the Times Desember 17, tahun 1885 paragraf 7 yang mengatakan, waktu-waktu perbaktian ini memberikan pengaruh yang memurnikan dan mengangkat kepada semua yang berpartisipasi di dalamnya. Pikiran benar dan keinginan baru dan lebih baik akan dibangunkan di hati orang yang paling ceroboh. Jam doa membawa kedamaian dan kelegaan, bersyukur kepada semangat yang lelah. Karena suasana rumah orang Kristen adalah kedamaian dan ketenangan. Inilah pentingnya perbaktian keluarga tersebut. Karena semua yang terlibat dalam perbaktian merasakan manfaat daripada pengaruh perbaktian yang memurnikan tersebut. Lalu, kenapa nasihat ini perlu disampaikan? Testimony Treasures Volume 3, halaman 91, paragraf 2, menyatakan, namun, dalam masa bahaya yang menakutkan ini, beberapa orang yang mengaku sebagai orang Kristen tidak memiliki perbaktian keluarga. Mereka tidak menghormati Allah di dalam rumah. Mereka tidak mengajar anak-anak mereka untuk mengasihi dan takut kepadanya. Inilah sebabnya renungan hari ini himbau agar para bapa dan ibu, bagaimanapun mendesaknya urusan, jangan abaikan perbaktian keluarga. Minta penjagaan para malaikat di dalam rumah tangga kita masing-masing. Minta kehadiran Yesus dalam rumah tangga kita. Sebab tidak satupun dari kita yang terbebas dari penggodaan. Karenanya, yang White menyampaikan dalam Radiant Religion halaman 180, paragraf 3 yang berbunyi, jam-jam perbaktian pagi dan malam harus menjadi yang paling manis dan paling membantu dari hari itu. Yang White jelaskan agar orang tua dan anak-anak berkumpul untuk bertemu dengan Yesus dan untuk mengundang ke rumah kehadiran para malaikat suci. Biarlah perbaktian keluarga itu singkat dan hidup, disesuaikan dengan kesempatan, dan bervariasi dari waktu ke waktu. Biarlah semua bergabung dalam membaca Alkitab dan belajar serta sering mengulangi hukum Allah. Biarlah anak-anak kecil mengambil bagian dalam doa dan biarlah mereka bergabung dalam pujian lagu-lagu. Kita perlu membuat perbaktian keluarga menarik dan tidak membosankan. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, To Be Like Jesus halaman 336 paragraf 2 menyatakan, kita dengan cepat mendekati penutupan sejarah bumi ini. Akhir zaman sangat dekat, jauh lebih dekat daripada yang diduga banyak orang. Dan saya merasa terbebani untuk mendesak umat kita tentang perlunya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Banyak yang tertidur, dan apa yang bisa dikatakan untuk membangkitkan mereka dari tidur jasmani mereka? Apakah jawabannya? Apakah yang harus kita lakukan terhadap pertanyaan yang Nyonya White sampaikan ini? Nyonya White lanjutkan dalam buku yang sama dan halaman yang sama. To Be Like Jesus, halaman 336, paragraf 2, yang berkata, saya diinstruksikan untuk mendesak orang-orang kita dengan sungguh-sungguh perlunya agama di dalam rumah. Di antara anggota rumah tangga selalu ada pertimbangan yang baik dan bijaksana. Pagi dan malam hari, membiarkan semua hati bersatu dalam perbaktian yang hikmat. Pada perbaktian malam, biarkan setiap anggota keluarga menyelidiki dengan baik hatinya sendiri. Biarlah setiap kesalahan yang telah dilakukan diperbaiki. Jika pada siang hari, seseorang telah melakukan kesalahan pada yang lain atau berbicara dengan tidak ramah, biarlah pelanggar meminta maaf kepada yang terluka. Saat ini adalah masa penghakiman pemeriksaan. Yesus melayani di bilik yang maha suci. Melalui perbaktian keluarga, kita datang kepadanya untuk pengampunan dosa. Kita saling memaafkan sebelum pintu kasihan ditutup.
Mari kita turut akan himbauan roh nubuat ini dan hidupkan perbaktian keluarga yang selaras dengan kehendak Allah dalam rumah tangga kita masing-masing, yaitu perbaktian keluarga yang sederhana, tidak membosankan, bervariasi, semuanya terlibat membaca firman Tuhan, bernyanyi, mengakui dosa, serta menyampaikan doa-doa kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat pentingnya perbaktian keluarga. Karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang semakin sulit. Tanda-tanda zaman sudah terjadi di mana-mana. Penting bagi kami untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan dan membenahi diri kami masing-masing. Karena Yesus masih melayani di bilik yang maha suci. Tolong kami masing-masing ya Bapa, agar kami dalam setiap keluarga mengambil waktu khusus pagi dan petang untuk berbakti dalam rumah tangga. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.